kabar? Baik. Oke, baik. Keluarga juga sehat di rumah? Syukurlah. Oke, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar melanjutkan kemarin ya, gaya hidup sehat bebas HIV dan AIDS. Tapi sebelum kita belajar dengan materi tersebut, yuk kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mbak Irma, yuk kita siapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk berdoa. Terima kasih dan bersyukur kehadiranmu karena kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran tentang mengenai HIV AIDS terkenal. Bila kami ada di dalam pelajaran ini, kami berdahulu dengan baik dan kami senantiasa dapat menjadi kesempatan. Bila kami selalu berdoa, amin. Oke, terima kasih Mbak Irma. Baik, untuk hari ini semuanya lengkap ya? Puji Tuhan, kita lengkap ya. Oke, minggu lalu kita itu belajar tentang narkoba ya. Siapa yang mau masih ingat kesimpulannya kemarin? Oke, Mbak Ana masih ingat ya, monggo. Jadi narkoba itu merupakan terlarang yang emang tidak diperjualbelikan. Kenapa terlarang? Karena narkoba itu membuat penggunanya itu kecanduan dan lama-kelamaan itu bisa merusak. Iya. Remaja itu rentan terhadap narkoba karena mentalnya itu belum stabil. Jadi emang harus selalu diedukasi, selalu dipantau. Iya, harus selalu disosialisasikan ya anti narkoba. Seperti di sekolah kita selalu ada yang namanya sosialisasi narkoba. Masih ada yang mau jawab lagi? Sharing? Oke, kalau nggak ada baiklah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang AIDS. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan pretest. Bentar. Ya. Pretest ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang HIV AIDS. Silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu, nggih. Ya. Kan anakku yang terkasih sudah selesai menjawab pretestnya? Oke, kalau sudah selesai Ibu minta lembar jawabnya. Baik, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran materi hari ini ya. Peserta didik mampu memilih gaya hidup sehat bebas dari narkoba,
HIV AIDS dengan tepat dan benar melalui diskusi, mendalami video dan juga kitab suci. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya sama kalian nih. Saya bisa tertular HIV jika berada dalam satu ruangan bersama Oda. Benarkah hal tersebut? Tidak ya. Terus yang kedua, mengapa remaja itu rentan dengan HIV AIDS? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Irma, monggo. Jadi kan kita ini baru mengalami namanya masa remaja, dan masa remaja itu kali hubungan dengan masa pubertas. Dan dengan masa pubertas kan biasanya ada yang mulai suka sama lawan jenis, Ya. seringkali mungkin terbesit hal-hal negatif dalam hidupnya. Terus kalau tidak bisa dikendalikan, mungkin bisa seks bebas atau Oke. yang menyebabkan remaja itu rentan. Iya. Ada yang lain selain seks bebas? Ya, oke. Sekarang kalau pakai narkoba itu kan biasanya dibagi dari suntik. Iya. Jadi juga sama namanya. Iya, dengan suntikan yang berganti-ganti itu juga bisa menyebabkan orang terkena HIV AIDS. Baik. Terus pertanyaan yang selanjutnya, jika ada teman yang diketahui mengidap virus HIV, sikap apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah harus dikucilkan atau dijauhi, dimusuhi gitu? Gimana? Nah, Kalau misalnya itu ya jangan dijauhi. jangan dikucilkan, kasihan ya. Ya karena kita perlu support juga. Itu enggak Iya betul. Harus mensupport mereka ya yang terkena HIV/AIDS. Jangan sampai kita malah jangan salah itu mainan nanti tertular. Padahal kan kita bisa tertular itu kalau kita bisa kalau kita menggunakan suntikan secara bergantian, kemudian berhubungan seks bebas dengan orang yang terkena HIV/AIDS. Lanjut. Mengapa narkoba itu selalu dikaitkan dengan HIV/AIDS? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Ana. Jadi kan udah dijelasin sama Bena, kalau misalnya narkoba itu kan memakai jarum suntik masukkan ke tubuh. Iya. Nah, itu kenapa bisa dikaitkan dengan HIV/AIDS? Karena kadangkala untuk jarumnya itu tuh enggak misalnya dipakai satu orang dua itu enggak, jadi kayak satu orang lain kayak gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya itu orang mengidap HIV atau enggak, terus juga masuk ke dalam tubuh kita, itu kan nanti penularannya bisa cepat. Iya, betul sekali. Dengan memakai suntikan yang secara bergantian itu juga sangat rentan. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS yang bisa dilakukan oleh sekolah kita? Misalkan apa? Ayo, monggo. Jadi kan biasanya di ruang sini organisasi yang Ya. itu biasanya kita ada sosialisasi. Nah, salah satunya sosialisasi HIV/AIDS. Atau kita juga bisa melakukan penyeleksian Oke. Sampai sekarang juga masih ya? Oke. Baik, kita akan melihat atau sebuah tayangan film pendek ya, judulnya Janji Nggak HIV ya. Yuk kita lihat. Ini anak-anak SMA ya. Di sana nih.
Jangan berdua-duaan ya. HIV.
Oke, setelah kita melihat film pendek yang berjudul Janji Nggak HIV/AIDS, Ibu akan meminta kalian untuk menganalisa ya, mengapa bisa terjadi HIV, caranya, penularannya, dampaknya, gejalanya, dan sikap kita terhadap ODHA itu seperti apa. Oke, Ibu akan mengambilkan LKPD. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini ya. Jadi mohon dibaca terlebih dahulu. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini dengan bisa mencari dari artikel-artikel yang ada di internet dan juga melihat dari tayangan video tadi ya. Oke, nanti kalau ada yang mengalami kesulitan bisa bertanya sama Ibu. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Apakah mengalami kesulitan? Oke, kerjakan. Sekian anak yang terkasih sudah selesai? Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang akan mau menjawab? Oke, Mas Bernard, monggo dibaca. Berdasarkan film pendek yang menunjukkan HIV dari artikel atau ketahanan apa yang masalah tentang HIV. Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama ibu menyusui. Ibu menyusui kan dari menyusui kan. Bisa itu juga. Ya. Yang kedua dari seks bebas. Yang ketiga dari kejadian pulang dari atau salah untuk narkoba. Kalau narkoba jalurnya itu tidak steril ya, dari ibu menyusui tadi juga bisa ya mengeluarkan HIV/AIDS, suntik yang secara bergantian lemake. Kemudian yang ketiga tadi apa? Seks bebas ya, seperti dalam film tadi ya, melakukan seks bebas. Oke, pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Irma, monggo. Kemudian HIV/AIDS secara penularan cara dari cara poin pertama, HIV itu merupakan virus yang berasal dari tubuh dan dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam rangka tertentu dan terinfeksi. Lalu AIDS sendiri merupakan kondisi di mana HIV itu sudah mencapai dalam infeksi tahap akhir. Jadi jika penderita sudah terpapar AIDS, maka itu sudah tidak lagi mampu untuk menangkal infeksi atau penyakit itu. Ya. Lalu poin kedua ada cara penularan. Yang pertama tadi disebutkan dengan seks, dengan orang yang HIV, lalu ada pembelajaran menyusui dan ada hidrogen yang menggunakan HIV terhadap HIV. Lalu poin yang ketiga gejala-gejala HIV/AIDS.
Gejala yang pertama itu terjadi beberapa hari atau minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala seperti itu demam, rasa lemah, sendi-sendi dan juga tenggorokan nyeri. Ya. Lalu gejala selanjutnya itu memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala yang seperti mengidap gejala penyakit lain. Yang pertama ada demam berkepanjangan, jadi berat badan, tubuh yang lemah, kelainan di leher, di kepala ataupun ketiak. Lalu ada diare, batuk, dan juga kulit gatal. Untuk cara pencegahannya, dengan tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, lalu melakukan tes HIV secara berkala, menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik, lalu menggunakan peralatan medis yang steril, dan yang terakhir memberikan edukasi dan sosialisasi kepada orang-orang untuk menyebarkan kesadaran akan resiko HIV. Oke, jawaban saya komplit banget. Apakah ada yang jawab yang lain dari Mbak Irma? Enggak ya? Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang mau jawab? Mbak Ana, oke. Bagaimana sikap kita terhadap ODHA? Sikap kita terhadap ODHA atau orang dalam HIV/AIDS itu yang pertama, kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, atau mereka agar mereka itu tidak merasa mereka itu sendirian, jadi kita harus mensupport mereka. Terus yang kedua, memberikan motivasi dan juga semangat pada ODHA, karena motivasi dan semangat yang kita berikan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental mereka juga. Jadi mereka tuh lebih kayak teman-teman semua menerima apa gitu. Soalnya kan kadang kalau misalnya orang yang terkena HIV/AIDS itu kayak udah nggak punya harapan hidup, karena seperti yang kita tahu kalau HIV/AIDS itu belum ada obatnya gitu ya. Oke, ada yang jawab lain? Enggak ya? Sama ya? Benar, jadi kita harus memberikan support kepada ODHA ya. Takutnya nanti nggak seperti yang ada di dalam film tadi, mau ngapain tadi? Mau bunuh diri ya. Kita harus mensupport, harus memberikan edukasi. Ayo kamu silakan berobat ya. Bisa meminimalisir ya. Oke, pertanyaan yang terakhir siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Bernard. Upaya gereja untuk mencegah dan membebaskan manusia dari HIV/AIDS secara cepat. Yang pertama itu yang pasti kita menggunakan keinginan kita, kita supaya jadi mudah-mudahan. Lalu melakukan sosialisasi terutama bagi kaum muda yang lebih rentan dengan seks bebas dan narkoba. Kemudian tindakan pengobatan dan rehabilitasi bisa dengan dalam dana, karena dananya kan juga orang pastinya dana. Udah, oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Tapi belum sampai kesimpulannya ya. Oke, siapa yang mau sharingkan terlebih dahulu kesimpulannya? Siapa dulu? Mbak Ana, yuk. Jadi kesimpulannya adalah HIV atau HIV/AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan penyakit itu bisa ditularkan melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada menyusui, lalu yang kedua seks bebas, dan yang ketiga penggunaan jarum suntik secara pembagian yang tidak steril. Lalu untuk pencegahannya sendiri, cari tahu tentang HIV itu seperti apa. Jadi kita tuh dalam diri kita tuh sudah tertanam kalau misalnya kita tuh tahu tentang bahayanya seperti apa. Jadi biasanya kayak gitu spontan kita nggak bakal lakuin itu. Terus dari situ juga banyak-banyak berdoa aja sih biar kita terjawab ya. Iya. Iya. Oke, jawabannya yang bagus. Mas Bernard.
Mbak Ana. Nah, kita harus mencegahnya dengan cara-cara yaitu menyelesaikan tugas, tidak menggunakan narkoba dan lain-lain. Oke, Mbak Erma yang terakhir. Jadi sudah dibahas oleh Ana dan juga Beda ya. Jadi HIV/AIDS ini sangat berbahaya tersebut serta dapat membuat menghambat efektivitas kerja kita. Lalu juga kita itu sebaiknya berpikir dulu sebelum Tindak. Nah, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Terus kita juga harus menjauhi seks bebas ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu atau seperti dalam film tadi ya. Kita sebagai orang beriman ya harus menjaga bait Allah yang ada di dalam hati kita. Oke? Untuk tugas berikutnya ya, setelah kita berdiskusi, Ibu meminta kalian membuat poster ya di media digital. Ibu beri waktu berapa? 10 menit? Oke, 15 menit ya untuk membuat poster yang menarik dan tentunya pesannya tuh apa nanti bisa disampaikan dalam presentasi, oke? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan poster yang udah kalian bikin tadi ya. Sudah dikirim ke WA Ibu ya? Oke, saya buka dulu. Oke, Ibu akan memilih ini. Nah, ini punya siapa ini? Oke, Mas Bernard. Kenapa kamu memilih konsep tersebut? Jadi kan kita ada judulnya waspadai HIV/AIDS. Ya. Itu ada dokternya, ada tugasnya lagi itu ada tulisan. Itu kayak pencegahan cara-cara pencegahannya itu. Ya. Caranya ada dari kita gunakan alkohol dan obat pertama, tidak menggunakan pasangan dan jangan berbagi jarum atau arak sendiri. Oke, jadi di poster ini diberikan kayak pencegahan ya, kayak pencegahan gitu. Tidak ganti-ganti pasangan, jangan berbagi jarum, dan juga apa tadi? Hindari penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Bagus sekali. Kita lanjut ke poster yang berikutnya. Ini punya siapa? Oh ya, punya yang Mbak Erna. Monggo dijelaskan maksud dari buat poster itu. itu kan ada kata-kata lawan HIV atau AIDS itu kita harus melawan lalu terus di bawah itu yang ada kayak tanda waktu itu melakukan aksi cepat yang pertama ada juga yang kedua periksa yang ketiga obati jadi Oke, keren. itu Ya. terus kata akhir lindungi diri sayangi diri Jaga diri. Wah, bagus sekali. Oke, yang terakhir. Wah, ini berpelukan ini. Wah. Yuk, monggo Mbak Ana ini punya Mbak Ana ini. jadi di situ simpel aja stop HIV atau AIDS. Stop Dari semua HIV aspek. dan AIDS. Oke. Di situ ada elemen orang yang terluka gitu Ya. walaupun saya teman kita AIDS kita tetap harus menghadapi dia harus berteman dengan dia namun membeda-bedakan. Oke. Walaupun teman kita terkena HIV, kita harus peduli ya. Jangan sampai kita mah mengucilkan, itu enggak baik ya. Kita harus merangkulnya, mengedukasi, ayo bawa periksa ya. Oke, bagus sekali. Oke, kita akan ke refleksi ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini? Silakan dikerjakan. Oh ya. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kalian senang melakukan diskusi? Ya, apakah kalian mengalami kesulitan dalam diskusi? Ya, oke, puji Tuhan ya, kita tidak mengalami kesulitan. Oke, sebagai penutup, Ibu minta kalian juga untuk mengisi post test.
Ya. Ibu akan melihat atau mengukur kalian apakah materi hari ini kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Baiklah anak-anak, tes evaluasi sudah kalian kerjakan. Kemudian setelah Ibu lihat hasilnya juga sungguh sangat memuaskan. Kalian hebat, berarti kalian sudah memahami betul apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu hanya berpesan kepada kalian ya untuk selalu giat belajar, jangan lupa untuk berdoa dan say no to drug, say no to HIV dan AIDS. Sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan? Oke, karena tidak, Ibu akan memberikan kalian PR ya. PR-nya silakan kalian membaca kitab suci ya. 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17 ya. Silakan kalian baca dan renungkan. Oke? Oke, baiklah, karena pelajaran agama sudah selesai dan waktu juga sudah menunjukkan selesai. Marilah kita tutup pelajaran agama pada siang hari ini. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Oke, monggo. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa kami pada pelajaran hari ini. Semoga Engkau menjauhkan kami dari hal di narkoba dan seks bebas agar kami terhindar dari berbahaya. Semoga kami juga dapat merangkul teman-teman kami yang kiranya terkena penyakit tersebut. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, Alhamdulillah dan berkatilah kami selalu. Dalam Bapa dan Putra. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan lagi. Oke, selamat beristirahat.